Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mapel Matematika Minat bersama saya Pak Adam untuk kelas 12 IPA. Oke, sebelumnya kita udah mempelajari limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi di pertemuan pertama. Dan pertemuan kedua yaitu kita ketemu bentuk 0 per 0 di mana pengerjaannya menggunakan identitas trigonometri. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan masih limit fungsi trigonometri, cuman karena cara identitas trigonometri itu merupakan cara yang cukup sulit ya. Nah, ini ada alternatif lain, yaitu kita bisa pakai konsep dari bentuk dasar dari limit trigonometri. Nah, jadi bentuk dasar ini bisa kita kerjain untuk soal-soal yang 0 per 0. Ingat ya, harus 0 per 0. Dan soal-soal yang kayak kemarin tuh ya. Soal-soal yang kayak pertemuan kedua kemarin itu bisa kita kerjain dengan cara bentuk dasar limit trigonometri. Yaitu ada dua, yaitu yang bentuk sin dan bentuk tan ya. Sin x per x dan bentuk tan x per x, di mana ini kan bentuk 0 per 0. Tapi si bentuk ini kalau ada sin x per x untuk yang bawahnya 0, bawahnya 0. Kalau x-nya mendekati 0, maka hasilnya itu 1. Dan untuk tan x pun juga ya. Kalau per x yang dan x-nya mendekati 0, itu hasilnya 1. Ingat ya, harus yang 0 per 0 ya. Baru hasilnya 1 ya. Tapi kalau ini ya misalkan x mendekati pi sin x per x, nah itu hasilnya nggak 1 ya. Tapi berlaku buat yang ini aja, yaitu untuk x mendekati 0 dari sin x per x dan tan x per x. Oke, kita lihat contoh-contohnya. Nah, ini kalau kita udah bisa cara yang ini lebih gampang ngerjainnya. Oke, ini kan bentuk semuanya ini 0 per 0 ya, kalau kita cek pakai substitusi. Dan alternatifnya adalah identitas, tetapi ada yang nggak bisa dikerjain pakai identitas, ada yang bisa ya. Nah, tapi di sini nggak bisa ya. Oke, kita pakai cara yang tadi. Nomor 1, sin 2x per 3x. Nah, bentuk dasar itu kan tadi kita apa? Yang sin x per x dan tan x per x. Berlaku juga ini harus sama x gitu ya. Nah, ini kan beda ya. Sin 2x per 3x ya. Ini beda. Nah, ini supaya sama, si sinnya sudutnya kan harus sama. Sehingga yang bawah pun juga harus 2x. Sehingga untuk nemuin 2x di bawah perlu angka 2 kan. Karena x-nya udah ada ya. Jadinya perlu kita kalikan dengan 2 per 2. Kenapa 2 per 2? Ya karena sinnya 2x. Coba perhatikan, kalau kita tulis ulang, kita susun jadinya sin 2x per 2 sama x-nya saya dempetin. Dah, ini dikalikan sama sisanya ya. Yang atas itu 2, yang bawah 3. Ini sama aja ya kiri kanan ya, ini cuma disusun doang. Sehingga sama dengan, nah lihat yang ini nih, ini kan kayak rumus bentuk dasar kan, sin x per x. Sehingga sinnya 1 dikali 2 per 3 sama dengan 2 per 3 jawabannya ya. Oke, jadi ingat sudut dari trigonometrinya bentuk x-nya harus sama kayak yang bawahnya ya. Oke, berlaku juga lihat nomor 2. Tan 16x. Berarti kita butuh angka 16. Jadinya limit x mendekati 0 tan 16x per 12x. Oh ya, ini saya tulis ulang dong ya. Oke, berarti supaya jadi 16, boleh kita munculin angka yang 16 langsung, boleh kayak yang nomor 1. Tapi boleh juga, ini kan 12 ya. 12 kan ada perkalian 4 sama 3. 4 sama 3 kan supaya jadi 16. Supaya ada 16 ya pasti ada 4 per. Nah, coba 4 per 4 ya. Boleh aja 16 per 16 ya. Kayak nomor 1 tuh boleh. Lebih enak sebenarnya. Atau ya saya ganti kayak itu aja deh.
pakai 4/4 boleh ya, tadi saya bilang ya. Tapi mungkin kalau kalian bingung, ikutin aja nih Pak. Oh, ini 16x berarti 16/16 aja ya. Jadi sama dengan, kita susun, jadinya tan 16x per 16-nya kesiniin, sama x-nya dibertin. Yang nggak ngikut itu si 16 yang atas sama 12 yang bawah. Dan kita coret kan hasil 1 ya. Jadi sama dengan 1 kali 16/12. 16/12 disederhanain dibagi 4 ya. Jadinya 4/3. Dah hasilnya itu ya. Nah tadi kalau ini 4/4 nih, pasti langsung hasilnya 4/3 itu ya. Gitu ya. Jadi bebas-bebas aja. Yang penting si bentuk sin tannya jadi 1 ya. Sin atau tan ya. Nomor 3 sama aja ya. Cuman bentuknya kebalik ya. Jadi untuk kerjaan yang bentuknya kebalik, kan kita butuh sin x per x. Oke, ini kita bisa pakai sifatnya ya. Limit x perhatian 0. X per sin x, saya tulis ulang. Nah, ini dikalinya sama seper x per seper x. Sama dengan limit, ini kayak di utak-atik dong ya. X dikali seper x itu 1. Ini jadi sin x per x kan. Nah, pakai konsep dasar sifat limit yang di pertemuan pertama tuh udah saya jabarin kan. Limit itu bisa ke atas ke bawah ya. Limit 1, limit yang bawah. Jadinya seper limit yang bawah kan hasilnya 1 ya. Jadi sama dengan 1. Itu ya. Nomor 4 pun juga langsung aja ya. Nah, tapi ini ada sin, ada tan ya, ada 2 ya. Berarti kita bakal munculin sin 4x kan butuhnya 4/4 kan. Sedangkan untuk yang tan 8x butuhnya 8/8. Boleh juga angka yang lebih efektif ya, kayak 4/4 sama 2/2 itu juga boleh ya. Nah, tapi apakah ini udah cukup? Nah, ini kalau kita munculin 4/4 sama 8/8 doang, pasti kurang ya. Kurangnya gimana? Coba kita lihat. Kan jadinya sin 4x per 4. X-nya mana? Makanya kita munculin X juga. X, X gitu ya. Karena kalau kita cuma muncul angkanya doang, si X-nya nggak ada ya. X. Yang tan-nya juga sama, yaitu 8x per tan 8x. Yang nggak ngikut itu si 4 yang atas sama 8 yang bawah. Sehingga hasilnya 1 kali 1 kali 4/8. Ingat ya, limit ini, limit ini, limit itu ya. Jadi sama dengan 1/2. Oke, itu jawabannya. Nomor 5. Sama aja ya. Cuman di sini kita butuh 3 sama 10 ya. Berarti kita kalikan 3/3 sama 10/10. Apakah butuh X? Ntar dulu ya, kita coba dulu. Kalau butuh X tinggal tambahin ke tadi ya, X per X. Sama dengan tan 3x, di bawahnya 3-nya udah kita munculin, tinggal didempetin ke sini. X-nya kita pakai 1 ya. Masih ada X 1 lagi kan. Jadi sin 10x per 10 yang bawah kita pakai. X-nya kita pakai. Angka yang nggak ngikut tuh yang atas 3 sama 10. Yang bawah 4 ya. Oke, ternyata kita nggak butuh X per X ya, karena udah ada di X kuadrat di soal ya. Sehingga ini hasilnya limit yang tan-nya 1, limit sin-nya juga 1, yang belakang hasilnya 30/4. Jadi sama dengan 15/2.
Oke, itu jawabannya ya. Jadi ingat, untuk soal-soal ini, ingat ya, yang bisa satu itu cuma sin sama tan doang. Kalau ada soal limit x mendekati 0 cos x per x itu bukan rumusnya ya, bukan termasuk rumusnya ya. Karena kalau cos x per x, limit misalkan x mendekati 0 cos x per x, ini kalau kita substitusi kan jadi cos 0 per 0 per 0 ya. Jadi yang ini tahi nggak akan hasilnya ya. Jadi rumus-rumus ini berlaku buat sin sama tan doang ya, yang jadi satu. Seperti itu ya. Oke, ingat kalau ada yang salah hitung, masih ada ya? Masih ada ya, kita lanjutin lagi ternyata ya. Nomor 6. Limit x mendekati 0. Nah, ini sinnya kuadrat kita pecah ya. Sin 2x kali sin 2x per 6x kuadrat. Nah, berarti kita butuh 2 per 2 ya. 2 per 2, 2 per 2. Boleh juga sebenarnya dikali 2 per 2 doang ya, nggak perlu 2 per 2 lagi ya. Tapi ini biar kalian tahu ya. Ternyata dia boleh seperti ini. Jadi sin 2x per 2, x-nya kita pakai 1. Sin 2x, 2, x-nya kita pakai 1. Yang atas tuh 2 per 2 per bawah yang nggak pakai 6 ya. Jadi sama dengan 1 kali 1 kali 4 per 6 sama dengan 2 per 3. Itu yang nomor 6. Yang nomor 7, nah perhatikan nomor 7. Bentuknya begitu ya, bentuknya begitu ya. Oke, perhatikan sudutnya kan x plus 2 ya. Yang atas saya keluarin supaya sama. 2 kali x plus 2, kan sama aja ya. Ini sin x plus 2. Nah, kita pakai seperti contoh sebelumnya. Ini kan harus ada pernya ya. Jadi dikali sama seper x plus 2 per seper x plus 2. Sehingga sama dengan limit x mendekati 0. Kita kalikan. Ini jadi 2 kan atasnya. Ini kali ini habis. Ini kali ini jadi per sin x plus 2 per x plus 2. Sehingga hasilnya 2 per 1 sama dengan 2. Oke, seperti itu ya nomor 7. Jadi ingat ya, harus cari pasangannya, baik itu untuk sin maupun untuk tan ya, sudutnya itu harus sama. Jangan misalkan kalau ada sin x plus 2 pernya x nih limit. Nah, ini nggak bisa pakai yang jadi satu itu ya. Ingat ya, berlaku dia jadi satu kalau sudutnya sama. Baru boleh dicoret jadi satu. Oke, ini untuk tugas yang kedua, silakan kerjain. Dan untuk contoh-contoh yang tadi, diperhatikan apakah ada yang salah hitung atau enggak. Jadi ini untuk tugas yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.